Loh, kok hilang? Gimana jadinya kalau makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari jumlahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat? Tentunya bakal terjadi kenaikan harga pangan dan ada orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Nah, ini beneran terjadi karena pemerintah India saat ini sedang mengurangi ekspor berasnya ke seluruh dunia. Nah, penurunan ekspor beras ini terjadi karena di India sendiri sedang terjadi cuaca buruk, sehingga pemerintah India juga berusaha untuk mempertahankan harga beras di negara sendiri. Memangnya seberapa besar sih dampak dari pembatasan ekspor oleh pemerintah India ini? Jadi, negara India sendiri menyumbang sebesar 40% dari kebutuhan beras di seluruh dunia. Nah, yang dibatasi ini sih ada sekitar 15%. Pelarangan ekspor ini dikhawatirkan akan berdampak domino ke negara-negara lainnya yang juga melakukan ekspor beras di dunia, seperti misalnya negara Thailand dan Vietnam. Nah, tetapi dikhawatirkan kedua negara tersebut juga tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan beras yang dibatasi ekspornya oleh pemerintah India. Dikarenakan kedua negara tersebut juga harus mempertahankan pasokan beras dalam negeri dan mempertahankan harga di dalam negeri agar tetap stabil. Bukan cuma ekspor dari India aja, namun belakangan ini juga sudah terjadi masalah pangan di dunia yang disebabkan oleh adanya invasi Rusia ke Ukraina, di mana invasi tersebut berpengaruh kepada pasokan gandum di seluruh dunia. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah dampak dari pelarangan ekspor beras ini terhadap ketahanan pangan dunia. Soalnya, larangan ini akan berpengaruh kepada kelompok rentan yang sudah mendedikasikan seluruh pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, dengan kenaikan bahan pokok atau terbatasnya jumlah bahan pokok yang ada, maka masyarakat ini akan semakin kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok tersebut, yang akhirnya akan berdampak pada berkurangnya jumlah bahan makanan pokok yang bisa mereka konsumsi, ataupun mereka akan beralih untuk menemukan alternatif lain yang lebih kurang bergizi dibandingkan bahan pokok yang selama ini mereka makan. Nah, negara-negara yang paling terdampak dari pembatasan ekspor oleh pemerintah India ini adalah negara-negara di Asia dan Afrika yang memang merupakan negara berkembang ataupun negara miskin. Contohnya seperti Bangladesh, Iran, Irak, Benin, dan Senegal. Nah, negara-negara barusan itu memang sudah tercatat memiliki tingkat kelaparan ekstrim yang cukup tinggi. Nah, jika terjadi pembatasan ekspor, maka mereka akan semakin sulit untuk mendapatkan bahan pokok yang mereka butuhkan. Nah, misalnya seperti di Sudan. Di Sudan sendiri, hampir setengah dari seluruh kebutuhan beras mereka itu berasal dari India. Nah, Sudan sendiri sudah tercatat sebagai negara yang memiliki kelaparan ekstrim. Sebanyak 15 juta orang di Sudan, atau sekitar 2/3 dari seluruh populasi yang ada di Sudan, merupakan masyarakat yang terkena kelaparan ekstrim. Nah, terus juga ada Bangladesh yang sebelumnya sudah terkena dampak dari invasi Rusia yang mengurangi pemenuhan kebutuhan bahan-bahan gandum mereka untuk supply di dalam negeri. Nah, sebagai salah satu importir terbesar dari India, maka Bangladesh ini kemungkinan akan terkena dampak ganda dengan terjadinya pembatasan ekspor dari pemerintah India. Nah, terus Indonesia sendiri gimana? Sebagai salah satu importir beras dari India, pemerintah bilang sih katanya Indonesia tidak terkena dampak yang begitu besar dari pembatasan ekspor oleh pemerintah India ini. Nah, tahun 2022 sendiri, Indonesia sudah melakukan impor beras sebanyak 429.000 ton, di mana sebanyak 178.000 ton berasal dari India. Nah, pemerintah tentunya harus bertindak agar Indonesia terbebas dari kerentanan pangan. Kerentanan pangan sendiri itu apa sih? Kerentanan pangan merupakan kondisi di mana suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dan terjadi kelaparan. Akhirnya, negara tersebut akan menjadi fragile country atau weak country, di mana negara tidak memiliki kontrol terhadap masyarakatnya. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya sudah melakukan langkah untuk mengurangi kerentanan pangan di Indonesia. Salah satunya adalah melalui program Food Estate. Food Estate sendiri merupakan program di mana pemerintah menyediakan jutaan hektar lahan untuk ditanami bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Setelah 2 tahun berjalan, program ini tidak kunjung berhasil dan justru menciptakan banyak masalah baru seperti masalah lingkungan dan banjir yang justru merugikan masyarakat. Nah, sampai saat ini sendiri, Indonesia masih bergantung sebagian besar terhadap komoditas beras sebagai bahan pokok utama makanan dari masyarakat Indonesia. Nah, tapi kenapa sih Indonesia juga bergantung dengan beras? Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat dari sejarah kita dulu, di mana pemerintah Soeharto
loh membentuk kebijakan yang menyeragamkan kebutuhan pokok Indonesia dengan beras. Nah, tapi jika Indonesia hanya berfokus pada satu sumber bahan pokok saja, maka akan berpotensi untuk menciptakan kerentanan pangan. Maka dari itu, Indonesia harus mempertimbangkan adanya diversifikasi pangan. Jadi, Indonesia juga perlu untuk memanfaatkan sumber bahan pokok lain yang ada di Indonesia seperti singkong, ubi, talas, dan lainnya. Nah, jadi fokusnya bukan lagi apakah masyarakat Indonesia bisa makan nasi, namun apakah masyarakat bisa makan makanan yang sehat. Inilah Contextual Explain, sampai jumpa di episode selanjutnya.